Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri sempat, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman semua, sahabat putri sempat dimanapun berada, jumpa lagi di kegiatan Putri Sempat Manajemen. Jangan lupa subscribe ya, like, bagikan ke teman-teman. Siapa tahu apa yang disampaikan itu ada manfaatnya bagi teman-teman yang kepengen suatu ketika datang hadir, kemudian kita bincang-bincang diskusi di Putri Sempat Manajemen. Silahkan aja, karena kami juga kepengen ada narasumber-narasumber penyeimbang. Cuman karena ini sekedar untuk mewarnai dunia per-YouTubean khususnya di Kabupaten Kudus, kami kemudian mencoba untuk eksis terus, meskipun kadang-kadang sempat vakum, tapi juga kita akan terus mengupas, mengulas informasi-informasi yang sekiranya kami anggap itu penting untuk juga memberikan warna-warna dunia pendidikan, baik di bidang politik, pendidikan akademisi, dan juga tentang kegiatan-kegiatan usaha UMKM dan lain sebagainya. Nah, saat ini kami akan mengupas tentang Pak Jokowi lagi. Ulasan kami tentang Pak Jokowi adalah siapa sebetulnya Pak Jokowi itu. Kenapa kok ada orang di Indonesia namanya Insinyur Haji Joko Widodo yang membuat Indonesia ini sampai fenomenal di dunia internasional. Orang berjejer, seluruh pemimpin di dunia ini, apa foto tongok-tongok jejer gitu, terus semua menoleh ke arah kanan, terus disediakan tempat yang paling tengah, ternyata yang datang adalah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sebegitu mereka menghormati Pak Jokowi, itu artinya bukan Pak Jokowinya, tetapi Indonesia ternyata dipertimbangkan, diperhitungkan di dunia internasional. Bagaimana tidak dipertimbangkan, diperhitungkan? Indonesia negara yang sumber daya alamnya luar biasa. Ternyata beberapa negara adidaya, beberapa negara besar, sumber kekayaan alam, bahan baku, baik nikel, batu bara, dan sebagainya, pusatnya di Indonesia semua. Sangat diperhitungkan dong. Indonesia dengan sisi pluralisme dan humanismenya yang luar biasa. Ada banyak agama, kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, tapi semuanya hidup rukun, anteng. Sing siji pengajian, sing siji nyanyi-nyanyi di gereja boleh, yang satu bakar dupa boleh. Semua mendapatkan tempat di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tradisi, budaya, menjalankan keimanan dan keberagamannya, semuanya menjadi satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Dan Pak Jokowi menjadi presiden ke-7 yang mampu menjelaskan, yang mampu mengkomunikasikan kepada dunia internasional bahwa sudah saatnya Indonesia ini maju. Jangan hanya menjadi negara yang dianggap berkembang. Jangan hanya menjadi negara tumpuan untuk marketing internasional datang Indonesia, tidak. Tetapi kita ingin memproduksi sendiri. Kita ingin membuat sendiri. Kita ingin menciptakan segala sesuatunya. Kita ingin meningkatkan SDM rakyat Indonesia. Dengan bahasa-bahasa negosiasi di dunia internasional, Pak Jokowi mampu mengkomunikasikan itu. Sehingga beliau dianggap istimewa di antara pemimpin-pemimpin negara yang lain. Nah, siapa sesungguhnya Pak Jokowi ini? Kenapa ada beberapa orang yang meragukan tentang ijazahnya? Katanya Pak Jokowi masuk kuliah di UGM. Rumah saya sampean Pak Jokowi kurang kuat kuliah di UGM. Kalau dilihat dari masa lalu atau backgroundnya Pak Jokowi itu luar biasa, pengusaha. Sudah jelas sejak muda itu sudah memang visinya itu sudah luar biasa untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas beliaunya. Pak Jokowi itu orang sukses sejak dulu. Jadi lagi ndelok jenenge anak-anake ku lho, putra-putrane Pak Jokowi ya jos-jos luar biasa. Gibran Raka Buming Raka. Gibran itu namanya apa, Pak? Gigih dan berani. Loh. Pak Jokowi memberikan nama anaknya saja luar biasa sudah. Kenapa dulu pada saat Mas Gibran lahir kok Pak Jokowi gak ngei nama misalnya Pak Ijo, Pak Ijan atau apa enggak?
Namanya itu sudah istimewa. Gibran Raka Buming Raka. Itu artinya Pak Jokowi dan Bu Iriana ini bukan orang biasa. Beliau sudah berpikir jauh ke depan, anakku besok nek jadi wakil presiden ku ben jenenge macem. Ben wibawa. Ben menjadi inspirasi banyak orang. Ya tentu Pak Jokowi orang ngisi kerso, berarti Pak Jokowi ngerti kalau besok anaknya jadi wakil. Ya enggak, maksudnya kalau jadi orang besar itu namanya menjadi inspirasi. Gibran, gigih dan berani. Yang kedua, Mbak Kahiyang. Itu kan namanya juga bagus. Ada filosofi yang saya sendiri tidak tahu apa arti nama dari Kahiyang Ayu itu. Tapi memang benar-benar ayu. Meskipun anak wedok siji di tengah-tengah, tapi tidak dimanja, tidak diistimewakan. Faktanya ketika Pak Jokowi menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden, Mbak Kahiyang Ayu tes PNS itu ora lulus ya ora apa-apa. Artinya Pak Jokowi benar-benar memainkan peran sebagai seorang ayah yang mengajarkan kepribadian yang mulia bagi putra-putrinya. Kemudian Kaisang Pangarep. Loh, namanya kok ya apik, Kaisang Pangarep. Tapi nek dibaca menjadi Mas Kaisang. Padahal artinya Kaisang Pangarep iko lho sing bakal jadi pemimpin. Tapi ternyata Mas Kaisang nanti dulu Mas Gibran sih yang populer. Mas Kaisang nanti nunggu giliran. Siapa sebenarnya Pak Jokowi? Siapa sebenarnya Insinyur Haji Joko Widodo? Beliau adalah seorang pengusaha yang sangat terkenal di eranya. Kemudian beliau memberanikan diri untuk maju wali kota. Kenapa bahasanya memberanikan diri? Ya karena beliau backgroundnya bukan politisi. Belum pernah jadi anggota partai politik, belum pernah menjadi anggota DPRD mewakili sebuah partai politik, tapi langsung menjadi seorang wali kota di Solo. Ketika menjadi wali kota periode pertama, Pak Jokowi langsung mendapatkan simpati di hati rakyat Solo. Karena apa? Ya memang karena kepolosan, ketulusannya beliau. Biasa saja beliau melangkah, tidak ada retorika, tidak ada rekayasa. Beliau sadar, saya ini kalau main dengan uang, berarti saya harus mengeluarkan biaya politik yang luar biasa. Kalau begitu saya akan mendekati hati rakyat Solo. Bagaimana menarik simpati rakyat Solo, tidak dengan iming-iming uang, tidak dengan money politik, tapi dengan kepribadian yang tulus, yang bagus, yang disajikan Pak Jokowi. Kemudian beliau menjadi wali kota 2 periode, sebelum habis masanya beliau langsung diangkat, dibawa Pak Prabowo menjadi gubernur DKI Jakarta. Tetapi takdir ini mendampingi dan menghantarkan Pak Jokowi menjadi seorang presiden harus berhadapan dengan Pak Prabowo yang notabene adalah orang yang mengangkat Pak Jokowi dari menjadi tokoh hanya di sekitar Solo Raya, tapi menjadi gubernur ke Jakarta. Saat itu semua pendukung Pak Prabowo, waduh dong elek-elek Pak Jokowi ora ngerti asal usule. Kok malah saiki nyerang Pak Prabowo, padahal dulu yang membawa ke Jakarta Pak Prabowo. Tapi Pak Jokowi tenang. Pak Jokowi diem. Karena apa? Pak Jokowi sudah tahu. Ini loh yang harus saya jalankan. Pak Jokowi dibimbing oleh sesepuh pini sepuh yang mengelilingi beliau. Wes piye Jokowi, kowe ora usah melang-melang, anjen jalani nek memang takdirmu jadi presiden. Engko nek wayahe rukun karo Pak Prabowo pasti rukun. Karena pedoman dan keyakinan hati itu sudah ada. Pak Jokowi tidak pernah ragu melangkah. Meskipun digoyang sana sini, diserang sana sini, dibentorkan dengan Pak Prabowo, tapi tidak pernah sedikit pun satu kata atau kalimat Pak Jokowi menyerang Pak Prabowo, tidak ada. Beliau sejak awal berhadapan dengan Pak Prabowo selalu hormat, selalu menghargai dan menghormati Pak Prabowo. Sampai periode kedua Pak Jokowi menjalankan sebuah
akrobat politik yang luar biasa. Orang yang pernah berhadapan dengan beliau, Pak Prabowo diangkat menjadi menterinya. Itu luar biasa dan Pak Prabowo menerima. Karena apa? Dua-duanya ini orang baik, teman-teman. Pak Jokowi orang baik, Pak Prabowo orang baik. Ketemu, ayo tujuan kita tuh sama untuk negara dan bangsa. Ayo jenengan ngewangi aku jadi menteri gak apa-apa. Hanya soal jabatan saja kok. Tapi kalau soal peran, fungsi, kalau tujuannya sama, semua bisa kita akomodir. Akhirnya Pak Jokowi, Pak Prabowo menjadi satu kesatuan kekuatan yang luar biasa sampai Pilpres, kemudian Pak Prabowo maju dan menang menjadi Presiden Republik Indonesia. Siapa sesungguhnya Insinyur Haji Joko Widodo? Apakah betul Insinyur Haji Joko Widodo adalah titisan dari Prabu Brawijaya? Apakah betul Insinyur Haji Joko Widodo adalah titisan dari Sunan Giri, bagian dari Wali Songo yang memperjuangkan agama Islam di tanah Jawa? Apakah betul Insinyur Haji Joko Widodo adalah pilihan para sesepuh pinisepuh yang selalu mengatakan akan ada satrio paningit untuk kepemimpinan presiden yang ada di Republik Indonesia? Jawabannya adalah semua serba mungkin. Kalau memang Pak Jokowi dianggap itu sebagai titisan Prabu Brawijaya, bisa. Kenapa tidak? Karena dunia ini selalu berputar sesuai dengan kehendak Gusti Allah, itu mengulang kembali. Ada namanya reinkarnasi semesta atau alam. Dulu ada Patih Majapahit, ada Prabu Brawijaya, ada raja-raja yang kita sudah lupa ya tentang sejarah-sejarah kerajaan itu. Tetapi akan mengulang kembali, akan ada orang-orang hebat yang ditugaskan Allah untuk memimpin pemerintahan sesuai dengan role yang digariskan oleh Gusti Allah. Nah, kalau kemudian Pak Jokowi adalah keturunan dari Sunan Giri, apakah betul? Bisa. Karena ada perilaku akhlak Pak Jokowi itu memang seperti ulama. Tawaduknya, kalemnya, tidak banyak bicaranya. Kemudian komentar-komentar yang selalu mengandung ilmu dan hikmah. Walaupun diarani plonga-plongo, tapi apa yang diucapkan jadi ngendikake Pak Jokowi adalah sesuatu yang bisa kita cerna dan kita rasakan sampai mendalam. Orang yang mulutnya busuk itulah sesungguhnya orang yang tidak paham tentang apa yang menjadi tujuan dari Pak Jokowi memimpin Indonesia. Dia nggak paham bahwa Pak Jokowi ini mempunyai tugas besar dari sepuh ini sepuh. Bahwa Pak Jokowi ini menjalani takdir dari Gusti Allah untuk menjadi presiden di Indonesia. Carut-marut yang sudah ada ini bagaimana bisa didandani. Sama halnya bahwa Pak Jokowi sadar ketika harus menghantarkan Pak Prabowo menjadi presiden. Awal mula Pak Jokowi kepengen Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Ganjar, bukan Mas Gibran. Kalau ada fitnah bahwa Pak Jokowi kepengen Mas Ganjar jadi wakil presiden, aturannya dirubah, saya tidak percaya. Pak Jokowi bukan orang yang model begitu. Beliau tidak ambisius sama sekali. Dan saya yakin, hakul yakin, Pak Jokowi tidak mengusulkan perubahan aturan supaya Mas Gibran bisa maju wakil presiden, tidak. Itu bukan inisiatornya Pak Jokowi. Semua tahulah, elit-elit politik di tingkat atas itu tahu siapa sesungguhnya sutradara yang merubah aturan itu. Tetapi tidak semua orang mau untuk berkomentar karena masing-masing itu tidak berani untuk mengorbankan sebuah harga diri politiknya. Tetapi kalau kita masyarakat awam, masyarakat jelata, kita hanya perlu bahwa membela, mendukung, meluruskan opini-opini yang timbul di masyarakat tentang Pak Jokowi. Kita berusaha untuk menjelaskan dari hati yang paling dalam. Kalau orang-orang bisa bicara secara ilmiah, silahkan. Ada data, sampaikan. Tetapi masyarakat jelata itu hanya mampu menjelaskan dengan pandangan hati masing-masing.
dengan kata-kata yang ada di nuraninya masing-masing. Pak Jokowi ini orang baik. Siapa sesungguhnya Pak Jokowi? Apakah betul masih keturunan raja? Apakah betul masih keturunan Sunan Giri? Apakah betul itu orang-orang yang dilindungi sesepuh pini sepuh yang mengatur kepemimpinan di Indonesia disebut oleh Satrio Paningit? Itu semuanya bisa menjadi benar. Untuk itu teman-teman, mari pahami Pak Jokowi secara satu kesatuan Pak Jokowi, jiwa raga beliau. Sehingga kita mampu mencerna, menelaah bahwa Jokowi adalah rahmat untuk seluruh bangsa Indonesia. Soal ada kekurangan, ada kesalahan, itulah sifatnya manusia. Salam sejahtera, salam bahagia, salam Putri Cempa. Cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.